welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Wanda Nadifa Inaya, biasa dipanggil dengan Ayah, dari program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bikin konten sebagai tindak lanjut dari tugas mata kuliah literasi TIK yang diberikan oleh dosen pembimbing kelasku, Arfazul dan Aziza. Jadi tugasnya itu adalah bikin podcast mengenai beberapa aspek yang berpengaruh dalam penggunaan informasi. So, let's check this out. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini yang nggak kelar-kelar ya kan, mulai dari Maret 2020 sampai sekarang, bahkan udah masuk ke tahun baru 2021 dan COVID-19 juga belum hempas dari bumi ini. Kalau dibilang capek pasti kita semua capek banget ya guys, tapi ya yaudahlah, jalanin aja, sabar. Nanti kalau capek terus ketemu sumpah nggak ketemu, makanya kita harus bahagia ngejalaninnya biar semuanya juga berjalan dengan lancar gitu. Nah, tapi pandemi ini tuh secara tidak langsung mengharuskan kita ya nggak? Bukan mengharuskan sih, kayak kesadaran diri kita masing-masing tuh juga harus sadar bahwa kesehatan itu penting, aware sama diri sendiri, sama orang lain juga. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan maupun kebijakan pemerintah yang udah dikeluarkan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini agar nggak menyebar terus gitu. Jadi kita harus memutus rantai penyebarannya. Mulai dari social distancing, terus jaga jarak ya kan, cuci tangan, pakai masker, terus jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat gitu. Kalaupun harus keluar rumah ya harus pakai masker ya kan, safety, biar aware gitu sama kesehatan kita sendiri. Terus itu secara tidak langsung berdampak pada berbagai aspek di kehidupan ya enggak? Pasti banget berdampak banget pada beberapa aspek di kehidupan kita. Dan salah satu efek yang jelas banget kita rasain di sini, terutama aku rasain ya, ini adalah kapasitas penggunaan internet aku atau kita semua yang semakin meningkat dari hari ke hari ya kak. Karena ya secara pandemi ini mendorong kita untuk melakukan segala sesuatunya secara online. Jadi ya gimana kapasitas penggunaan internet juga naik ya kan, karena apa-apa online. So ya itulah, semuanya terjadi karena ada sebab akibat. Tapi peningkatan ini juga nggak luput dari semakin meningkatnya juga masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi. Kayak banyaklah kasus-kasus yang bermula dari cuitan sosmed, terus jadi masalah yang cukup kompleks dan cukup ribet bahkan. Maka dari itu memperhatikan berbagai aspek untuk menyikapi informasi itu penting banget guys. Jadi di sini kita akan bahas mengenai beberapa aspek dalam penggunaan informasi, antara lain aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek etika, dan aspek hukum yang gak kalah pentingnya dalam penggunaan informasi. Yang pertama ada aspek sosial dalam penggunaan informasi. Jadi penggunaan informasi dipengaruhi oleh aspek sosial ini diatur dalam sebuah studi bernama Informatika Sosial, yaitu sebuah studi yang mempelajari mengenai aspek-aspek sosial dan dari komputerisasi, termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan organisasi dan perubahan sosial. Jadi dalam studi ini juga dilakukan penelitian yang berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang dipengaruhi oleh nilai dan praktik sosial dalam masyarakat. Informatika sosial ini dilandasi oleh cara pandang atau paradigma yang menganggap bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat pengguna. Nah, penggunaan informasi yang cukup dominan dewasa ini memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatifnya. Jadi di sini kita bahas dampak positif dan negatif dari penggunaan informasi dalam aspek sosial. Yang pertama ada dampak positif terhadap sosial dalam penggunaan informasinya. Yang nomor 1, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Yang nomor 2, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini udah valid banget ya, nggak perlu dijelasin lagi.
Nah, yang ketiga, kita bisa mempermudah mencari relasi ataupun teman dan lain sebagainya dengan cara yang cukup mudah dan cepat. Lalu, yang kedua kita bahas dampak negatifnya terhadap sosial dalam penggunaan informasi. Dampak negatifnya adalah yang nomor satu, dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah dari yang awalnya face to face sekarang menjadi tidak, karena yaitu kembali lagi ke penjelasan tadi, sekarang kita semua dituntut untuk secara online saja untuk bisa jaga kesehatan ya kan, baik untuk diri sendiri juga maupun orang lain. Jadi komunikasi sekarang lebih dominan ke arah online seperti ini daripada secara face to face gitu, yang menjadikan komunikasi itu kayak hampa gitu. Kayak aku sendiri, menurut aku lebih seru kalau offline gitu ya, secara langsung ngobrolnya, jadi lebih impresif, lebih ekspresif gitu kok, impresif sih. Yang nomor dua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Seperti yang kita ketahui, yang no lab akan semakin no lab. Oke. Yang nomor tiga, dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal negatif seperti pornografi, berita bohong, dan lain sebagainya itu jadi mudah banget masuknya gitu. Yang nomor 4, kemajuan TIK juga pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara yang mampu dan yang kurang mampu. Gitu maksudnya lah ya. Yang nomor 2 ada aspek budaya. Jadi pengaruh penggunaan informasi pada aspek ini tidak jauh beda dari aspek sebelumnya, yaitu aspek sosial. Karena emang pada dasarnya sosial budaya itu kan saling berhubungan gitu ya di masyarakat. Jadi langsung aja kita bahas mengenai dampak positif dan negatifnya pada aspek budaya dalam penggunaan informasi. Yang pertama ada dampak positif penggunaan informasi terhadap budaya. Yang nomor 1, memudahkan kita dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang nomor 2, dapat mengetahui budaya-budaya dari luar untuk menambah wawasan. Yang nomor 3, mendorong tumbuhnya proses budaya baru. Nah ini nih yang ada sedikit harus hati-hati. Nah yang nomor 4, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat pada dunia teknologi. Sekarang kita bahas dampak negatifnya penggunaan informasi terhadap budaya. Yang nomor 1, mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Jadi yang dimaksud di sini adalah kejahatan dunia maya yang biasa kita sebut dengan cybercrime. Yang nomor 2, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Ini yang berhubungan sama poin di dampak positif tadi. Jadi di satu sisi dia mendorong timbulnya proses budaya baru, di sisi lain dia juga mempermudah masuknya nilai-nilai dari budaya asing yang negatif. Jadi di sini kita harus pintar-pintar filter mana budaya yang sesuai dengan keadaan nilai-nilai dan praktik di Indonesia dan mana yang nggak sesuai. Yang nomor 3, mempermudah penyebarluasan konten-konten negatif seperti konten pornografi, konten-konten berbau sara yang menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Yang nomor 4, mendorong tindak konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Ini yang biasa kita sebut dengan hedon ya, hedonisme. Jadi kayak perilaku yang boros, terus berfoya-foya dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam aspek ekonomi dalam penggunaan informasi. Nah, aspek ini juga nggak kalah parahnya kena dampak dari peningkatan kapasitas penggunaan internet di Indonesia ya kan. Dan kita udah ngerasa ini tuh emang dampaknya tuh kerasa banget, perubahannya kerasa banget. So, langsung aja kita bahas dampak positif dan negatifnya pada aspek ekonomi dalam penggunaan informasi. Yang nomor 1 ada dampak positifnya terhadap ekonomi dalam penggunaan informasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tinggi bagi orang-orang yang dapat memanfaatkannya secara baik dan tepat. Yang nomor 2, adanya persaingan dalam dunia kerja yang menuntut para pekerja untuk menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, karena perkembangan teknologi dan ekonomi ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Dan yang nomor 3, dengan fasilitas-fasilitas pemasangan iklan di internet, maka akan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan pemasaran produk ataupun kegiatan promosi. Jadi kita bisa lebih mengenalkan produk kita dengan lebih mudah. Dan yang nomor 4, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas dikarenakan pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang nomor 5,
harga barang bisa lebih murah karena biaya operasionalnya juga murah. Yang nomor 6, bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa kita sebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis perusahaan maupun perorangan. Sekarang kita ke dampak negatif terhadap ekonomi dalam penggunaan informasi. Yang pertama ada dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudahnya pula terjadinya transaksi-transaksi ilegal seperti transaksi narkoba, transaksi barang-barang haram yang lainnya, banyak lah pokoknya. Yang nomor 2, kegiatan transaksi yang rentan disalahgunakan seperti pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Yang nomor 3, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Nih aku salah satu korbannya, kayak barang nggak sesuai gambar itu juga termasuk penipuan menurut aku. Terus apalagi ya, banyak lah pokoknya di dunia online shop gitu ya. Yang nomor 4 ini yang menurut aku cukup bahaya, namanya carding. Carding itu sistemnya para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu debit dan mencatat kode kartu yang digunakan, lalu mereka menggunakan data yang mereka dapat itu untuk melakukan kejahatan. Itu yang bahaya banget. Jadi kalian semuanya harus hati-hati kalau misal lagi ada uang di ATM ataupun melakukan pembelanjaan dengan kartu kredit, itu hati-hati, jangan sampai kita harus rahasiakan PIN kita baik-baik, jangan sampai ada yang tahu. Oke, kita masuk ke dalam aspek yang nomor 4, yaitu ada aspek etika. Jadi pada aspek ini aku gak bahas mengenai positif negatifnya, tapi aku akan lebih bahas ke etika dalam penggunaan informasi. Ini penting banget ya guys, karena menyikapi informasi yang kita dapat itu juga butuh hati-hati. Jadi biar gak salah langkah harus juga ada etikanya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu sarana yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi serta memudahkan pula dalam berkomunikasi. Akan tetapi dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan beberapa etika ya, karena dalam hal ini menggunakan TIK pada dasarnya adalah kita berhubungan juga dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain maka ada kode etiknya juga kan. Jadi langsung aja, kode etik dalam penggunaan informasi adalah yang pertama, menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang nomor 2, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang nomor 3, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem maupun menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem itu juga tidak diperkenankan. Nomor 4, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang nomor 5, menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang nomor 6, tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang nomor 7, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak maupun di elektronik. Jadi ini masalah mengenai plagiarisme ya. Dan yang terakhir, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, sebenarnya banyak banget ya kode etik dalam penggunaan informasi yang seharusnya itu ada di diri kita masing-masing. Kita harus sadar kalau harus hati-hati gitu, jangan ceroboh, karena zaman sekarang apalagi yang namanya jejak digital itu nggak bisa dihapuskan, nggak bisa dihilangkan gitu, masih bisa diakses walaupun udah bertahun-tahun. Jadi kita harus hati-hati ya guys. Kayak lebih spesifiknya lagi nih etikanya, kayak yang misalnya menghindari dan tidak mempublikasikan yang berkaitan dengan masalah-masalah sara, masalah-masalah pornografi dalam segala bentuk deh, jangan sampai, karena itu akan menimbulkan banyak hal negatif gitu. Terus apalagi ya, jangan mempublikasikan informasi yang belum dinyatakan kebenarannya gitu. Jangan sampai kalian juga termasuk salah satu orang yang ikut menyebarkan hoax. Jadi kalau kalian mendapat informasi, lebih baik diteliti dulu, terus dipastikan dulu informasi itu benar apa enggak, baru deh kalau itu informasi benar-benar udah informasi valid, bisa kita share ke teman-teman yang lain. Tapi kalau
itu masih abu-abu gitu informasinya, lebih baik jangan. Kalau semisal kita nulis blog, nulis rangkaian cerita atau apa gitu, sertakan pemilik URL dari sumber yang kalian ambil. Jadi ini berkaitan dengan hak cipta, plagiarisme itu, jadi gitu, jangan lupa. Terus apa lagi ya, banyak deh pokoknya kode etik dalam penggunaan informasi yang pastinya harus kita perhatikan, ya kan? Oke, selanjutnya di sini ada jenis isu yang biasanya dalam peretikaan teknologi informasi. Yang pertama ada isu privasi. Ini adalah rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja atau CCTV yang disalahgunakan gitu. Terus dan banyak hal yang mengenai privasi diri kita sendiri. Maka dari itu kita sendiri juga harus hati-hati kalau mau share sesuatu gitu ya. Terus yang kedua ada isu akurasi. Ini autentikasi, kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Ini sama kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya dapat informasi itu harus difilter dulu, jangan langsung share sana sini, jangan. Yang ketiga ada isu properti, di mana ini berkaitan dengan kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual, di mana yang paling umum berkaitan dengan ini adalah pembajakan, terus pelanggaran hak cipta. Itu merupakan masalah yang besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan lain-lain. Jadi juga harus hati-hati. Dan yang keempat ada isu aksesibilitas. Itu hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Oke, kita masuk ke aspek yang terakhir. Ada aspek hukum dalam penggunaan informasi yang gak kalah pentingnya harus kita perhatikan ya guys. Jadi bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam penggunaan teknologi dan informasi, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita ketahui dengan UU ITE pada tanggal 21 April 2008. Nah, UU ITE ini mutlak diperlukan bagi negara Indonesia karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi secara luas dan efisien. Teknologi informasi dari hari ke hari berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan di seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, sosial, terus politik, hukum, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Sehingga dibutuhkan suatu tuntutan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini. Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan seperti carding, hacking, terus cracking, cyber squat, pornografi, perjudian online, terus penculikan yang didasarkan pada karena sebabnya online itu pokoknya, dan lain sebagainya, yang memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai alat untuk yang dijadikan bagian untuk aktivitas pelaku kejahatan internet. Jadi kita harus hati-hati banget guys. Apalagi ada juga hoax ya kan, dimana CNN Indonesia itu mengutip pada tulisannya didasarkan pada paparan dari Kominfo bahwa sebanyak 8.000 situs di Indonesia itu terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian. Bayangin aja guys, 8.000 situs, 800.000 situs bahkan. Parah. Nah itu makanya di sini hukum mengenai penggunaan teknologi informasi itu dibutuhkan sekali, dan di sini istilahnya disebut dengan cyber law. Jadi cyber law adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi hukum yang digunakan untuk mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Ini disebut dengan cyber law. Lalu apa sih tujuannya cyber law ini dibentuk? Yang jelas ini tuh dibentuk untuk menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum ketika terjadi kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang, kejahatan terorisme, dan lain sebagainya.
Yang ini dengan kata lain, cyber law ini dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dengan kata lainnya, cyber law diperlukan untuk menangani atau menanggulangi cybercrime. Gitu. Di Indonesia sendiri, UU yang mengatur mengenai hukum dalam teknologi informasi ini atau cyber law ini terdapat pada 2 undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Hak Cipta atau UU HAKI yang disahkan dengan UU nomor 29 tahun 2002 dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2003 yang mengatur mengenai hak-hak cipta. Dan UU ini sangat perlu dilakukan karena salah satu cybercrime yang marak terjadi adalah pengambilan hak cipta atau plagiarisme tadi. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE yang disahkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 yang isinya mengenai etika penggunaan internet, pornografi, dan transaksi online. Nah, sedikit penjelasan mengenai UU ITE yang dikutip dari wikipedia.com. Isinya adalah yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang nomor 3, penyelenggaraan sertifikat elektronik pada pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Nomor 4, penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Yang nomor 5, perbuatan yang dilarang atau cybercrime yang diatur pada beberapa pasal berikut. Yang nomor 1, ada mengenai konten ilegal yang terdiri antara lain kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik atau penghinaan, terus pengancaman dan pemerasan yang terdapat pada pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU ITE. Yang nomor 2 ada aksi ilegal pada pasal 30, yang ketiga ada intersepsi ilegal pada pasal 31, dan yang nomor 4 ada gangguan terhadap data atau data interference pada pasal 32 UU ITE. Yang nomor 5 ada gangguan terhadap sistem atau sistem interference pada pasal 33 UU ITE. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device pada pasal 34 UU ITE. Oke guys, jadi itu tadi 5 aspek yang harus kita perhatikan dalam penggunaan informasi. So jadi jangan salah langkah, jangan ceroboh karena ya tadi jejak digital itu nggak bisa dihilangin. Dan masalah-masalah yang berhubungan dengan teknologi informasi sekarang ini cukup rumit, jadi jangan main-main ya kan. Pikirin dulu matang-matang ketika kalian mau ketika kalian mau mengambil tindakan pada sebuah informasi. So sekian konten dari aku, podcast dari aku, semoga bermanfaat kontennya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you on the next